Halo Sobat Pasar Horor PHC. Tak lupa di awal ini aku ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Lus, kamu besok kan masuk siang. Bawain sepatu yang kupesan ya, kataku pada Lucy, teman sesama perawat di salah satu rumah sakit besar di Surabaya. Iya Mir, pasti. Sampai besok ya, jawab Lucy. Kemudian aku pulang dari rumah sakit tempatku bekerja. Seperti pada umumnya orang bekerja, pasti ada enak dan gak enaknya. Begitu juga dengan pekerjaanku. Enaknya, jika pasien yang kurawat orangnya kooperatif dan sembuh. Namun gak enaknya, jika sikap pasien yang seenaknya sendiri, kaku, terlebih meninggal dunia. Kata sebagian orang, urusan kematian adalah hal yang misteri. Tapi bagiku, itu adalah satu bentuk kegagalan pihak medis di dalam menangani para pasiennya yang notabene memiliki berbagai sebab dan keluhan. Kegagalan dokter, perawat, dan lainnya yang terkait ini mestinya tidak boleh terjadi. Mengingat profesi medis memiliki disiplin ilmu yang ilmiah, sehingga tidak dengan mudah memberi alasan dikit-dikit itu sudah suratan takdir atau berlindung pada kalimat bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Itu semua adalah cara berkelit dari nilai profesi yang sebenarnya mereka tidak mempunyai kapasitas di dunia kesehatan. Besoknya aku masuk siang, aku susuri lorong panjang yang bercabang itu untuk menuju ke ruanganku tempatku bekerja. Di masa awal pandemi virus ini, memang jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit sangat menurun drastis, sehingga suasana di area rumah sakit ini relatif sepi. Mira, kalau kamu ke ruang 6, bawakan sekalian botol infus ini untuk ruang 7 atas nama pasien Bu Daria ya, kata Sofi kepadaku. Oke, jawabku pendek. Aku pun setelah menyuntik Bu Galuh, bergegas ke pasien Bu Daria. Ku lepas botol infus lama, lalu aku ganti dengan yang baru. Makasih Jeng, kamu baik sekali, kata ibu itu padaku. Sama-sama Bu, silakan beristirahat, sahutku. Tunggu Jeng, semalam ada perawat memeriksa tensiku, lalu dia ke toilet. Ku tunggu lama banget gak keluar-keluar, aneh loh Jeng, cerita Bu Daria. Oh, mungkin saat keluar ibu gak melihatnya, kataku lagi. Bisa jadi, katanya. Kemudian aku pun mengontrol pasien yang lain. Saat aku melewati ruang 7, samar-samar aku dengar suara gemericik air di toilet ruang tersebut, mungkin Bu Daria kali. Ruang yang harusnya berisi 3 pasien itu, kebetulan hari ini hanya ditempati Bu Daria saja. Aku coba untuk menengok ke dalam ruang itu. Begitu pintu terbuka, nampak Bu Daria sedang tidur mendengkur halus. Aku coba mendekat ke arah toilet, pintunya terbuka dan gak ada siapa-siapa. Dengan bulu kuduku yang sudah berdiri ini, aku kembali berjalan keluar lalu ke pos tempatku dan teman-teman standby. Ku tengok jam dinding, menunjuk di angka 4:11 sore. Mana lu sepatunya? Tanyaku. Itu di atas lemari kecil, di kananmu Mir, jawab dia. Oh iya, makasih ya Lus, sahutku. Belum lama berselang, tiba-tiba temanku Vina datang dengan tergopoh-gopoh. Mir, aku habis melihat hantu, kata dia dengan panik. Tenang dulu, minum tuh ada teh, kata Lucy. Sambil masih tersengal, Vina menceritakan kalau di ruang dapur dia melihat seorang perawat perempuan. Tidak terlalu tua, sekitar 40 tahunan, berdiri antara 5-6 meteran dari aku berdiri. Tiba-tiba 2 detik kemudian perawat itu gak ada, padahal pintu keluar ada di sampingku. Tadinya aku berpikir itu perawat bagian farmasi, karena aku gak pernah melihat sebelumnya. Begitu aku tengok lagi, sudah gak ada, tutur Vina dengan tegang. Ya sudah Vin, memang di sekitar dapur dan bagian farmasi terkadang ada penampakan, kataku mencoba menenangkan dia. Malamnya sekitar jam 8,
Aku mau memberi obat pada pasien ruang 6 dan ruang 7. Sementara Sophie di pasien ruang 4 dan 5, begitupun juga dengan Lucy dan Vina. Setelah ruangan 6, sekarang aku ke ruang 7. "Selamat malam, Ibu," kataku menyapa pada pasien Bu Daria. "Selamat malam juga, Mbak cantik. Oh iya, Mbak. Tadi ada perawat yang memeriksa setelan infusku, tapi aku belum pernah melihat sebelumnya, Mbak. Itu baru ya?" Tanya Bu Daria yang terbaring di tempat tidurnya. "Jam berapa ya, Bu?" Tanyaku sambil aku berpikir, perawat bagian apa ya kok lancang memeriksa yang bukan tugasnya? "Sekitar 1 jam yang lalu, Mbak," jawab ibu itu. "Baiklah, Bu Daria. Nanti saya tanyakan pada kepala perawat. Selamat beristirahat, Bu." Lalu aku berjalan kembali ke posku untuk mencatat apa saja yang barusan aku kerjakan. Aku mencatat obat telan dan obat infus yang tadi aku gunakan sambil memikirkan tentang kata Bu Daria. Ada perawat yang memeriksa infus dia. Siapa ya kira-kira? "Hayo ngelamun, uhui," ledek Sophie. Aku tertawa sambil bilang kalau pasien di ruang 6 didatangi perawat perempuan usia kira-kira 40 tahun. "Nanti aku tanyakan pada kepala perawat ya," kataku pada Sophie. Jangan-jangan itu hantu perempuan yang dilihat Vina saat di dapur tadi sore," katanya lagi. "Nah, itu kepala perawat nampak mau lewat di lorong depan. Malah kebetulan kalau begitu," ujarku. "Halo Mbak Sophie, halo Mbak Mira, bagaimana? Lancar saja?" tanya ibu kepala itu. "Halo juga Bu Yayu, lancar, semua beres. Tinggal sebelum jam 10 kami akan kontrol lagi," kataku. Lalu aku ceritakan semua tentang perawat asing beserta ciri-cirinya. Kemudian wajah bu kepala itu nampak berpikir sejenak. "Coba nanti saya lihatnya pada daftar absensi yang masuk shift siang," kata Bu Yayu sambil berjalan lagi entah kemana. "Sof, menurutku kayaknya dia merahasiakan sesuatu. Sepertinya dia tahu yang aku katakan tadi, tapi kenapa ya? Kok nggak dia katakan siapa sebenarnya perawat asing itu?" kataku pada Sophie yang sedang menyiapkan obat untuk pasiennya. "Iya juga ya, Mir," kata dia pendek. "Barusan aku dari kantin, lapar," kata Vina sambil membawa bungkusan berisi martabak. Vina yang baru datang dengan Lucy itu langsung membuka bungkusan martabak. Ayo, dimakan saja. Kalau dingin gak enak," kata Vina pada yang lain. Jam 10 kurang 20 menit, kami berempat berjalan ke ruang yang menjadi tanggung jawab kami masing-masing. Saat aku berjalan dengan Vina, di lorong yang menghubungkan antar ruang, aku dengar ada suara bayi menangis. Suara itu pelan, tapi cukup terdengar jelas kalau itu suara bayi. "Vin, kamu dengar suara bayi menangis?" tanyaku. "Iya, aku dengar, Mir. Padahal jauh ya di sini dari ruang bayi," ujar Vina yang nampak sudah ketakutan. Aku percepat langkahku. 4 menit kemudian aku sampai di dalam ruang 6. Ketiga pasien yang ada nampak sudah tertidur pulas. Setelah beres semua, aku menuju ruang 7. Nampak pintu dalam keadaan terbuka. Saat aku mau masuk, di dalam telah ada seorang perempuan berpakaian perawat. "Halo Mbak, dari bagian apa ya?" tanyaku curiga mengingat ruang 6 dan ruang 7 menjadi tanggung jawabku. Namun perawat itu diam saja tanpa menoleh ke aku. Dia membelakangiku sambil menghadap Bu Daria yang tengah tidur. Tubuhku seketika merinding. Bulu roma di kedua lenganku sudah pada berdiri semua. "Mbak, permisi. Mbak ngapain di situ?" tanyaku sekali lagi. Dia tidak menoleh, hanya bilang kalau namanya Nayu. "Tapi itu pasienku, Mbak. Itu jadi tanggung jawabku," ujarku mulai sedikit meninggi. Dan sesaat kemudian perawat itu berjalan ke toilet sebelum akhirnya Bu Daria terbangun. "Oh, Mbak cantik sudah datang," kata Bu Daria sambil membuka matanya. Dengan nafas yang masih belum teratur,
Aku menyuntikkan obat pada lengannya, lalu buru-buru aku pamit pada Bu Daria. Saat berjalan di lorong menuju ke posku, aku terkejut sekali saat pundakku ada yang memegang. "Tunggu, Mir." "Ya ampun, aku kaget banget lulus," protesku. "Oh, maaf Mira, aku gak bermaksud mengagetkanmu," kata Lucy yang berjalan bareng. Besoknya aku masuk shift ketiga, jam 10 kurang 15 menit malam, aku sudah sampai di parkiran kendaraan. Aku berjalan menuju ke posku di bagian belakang rumah sakit ini. Cukup jauh sih antara parkiran depan dengan posku bekerja, sekitar 800 meter. Tapi karena dilakukan dengan rutin, jadi akan terasa tidak jauh. Di setiap lorong, aku jumpai teman-teman yang shift 2 mau pulang. Sampai pada satu lorong yang agak panjang, lorong itu terhubung dengan ruang 4 sampai ruang 10, termasuk posku yang paling ujung di lorong ini. Itu sih suara Sophie. Begitu aku toleh, ternyata benar. "Halo Sophie, kamu tadi sempat kehujanan gak?" tanyaku. "Enggak tuh Mir, emangnya kamu kehujanan?" tanya Sophie balik ke aku. "Iya, cuma sebentar sih. Untung aku bawa jas hujan," jawabku sambil berjalan bersama. "Malam ini Vina tukar dengan Ratna. Mungkin lagi gak enak badan kali Mir," celetuk Sophie. "Mat malam dok." "Mat malam juga mbak." Kami berdua berpapasan dengan dokter penyakit dalam. "Itu kan yang mau menikah lagi?" tanyaku pada Sophie. "Iya benar, dokter itu terkesan buru-buru menikah ya. Padahal belum sebulan istrinya meninggal," jawab Sophie sambil berbelok ke ruangan kami. Di dalam sudah ada Lucy dan Ratna yang mengobrol dengan yang shift sore. Setelah aku isi absensi, kulihat daftar pasienku beserta obat yang harus aku siapkan. Jadwalku cek pasien jam 10:30, sekarang mending aku ke dapur dulu. Suasana lorong menuju dapur sangat sepi, hanya suara rintik hujan yang menerpa atap seng lorong yang aku lewati ini. Sampai di pertigaan aku belok kiri, karena kalau lurus akan menuju kamar mayat. Begitu sampai di dapur, aku ambil gelas untuk buat kopi susu sasetan yang aku beli tadi di jalan. Setelah jadi, tiba-tiba di pintu dapur sudah berdiri seorang perempuan berbaju perawat putih-putih. Aku cukup kaget dengan kemunculan orang itu. Bukankah orang ini yang kemarin di ruang 7? Dadaku langsung berdesir setelah mengingatnya. Dia nampak kaku dan pucat. Saat dia perlahan melewati samping kananku, baunya wangi banget. Sementara aku yang sudah ketakutan ini bergegas mengambil gelas kopi susuku lalu keluar dari dapur. Dengan tergopoh-gopoh, aku menuju ke posku tanpa menengok kanan kiri lagi. "Ada apa Mir? Kok kayak dikejar setan gitu?" seloroh Ratna sambil tersenyum. "Iya nah, memang aku melihat hantu di dapur," kataku sambil mengatur nafasku yang masih tersengal-sengal ini. "Hah? Maksudmu hantu Nayu?" tanya Ratna sambil terbelalak matanya. "Iya," jawabku pendek sambil mengangguk pada dia. "Kalau begitu, jika di antara kita mau ke dapur, kita bareng-bareng aja ya," ujar Sophie dan diiyakan oleh Lucy. Tepat jam 10:30, kami berempat berjalan bersama menuju ruang pasien. Suara hujan terdengar makin deras, sementara udara dingin mulai menelusup ke setiap pori-pori. Di ruang 6 lancar dan terkendali, sedangkan ruang 7 jadi ngerasa ngeri sejak hantu Nayu kemarin di dalam situ. Perlahan, aku buka pintu ruangan itu. Betapa terkejutnya aku, tepat di pintu sudah berdiri Bu Daria sambil tersenyum. "Woh, maaf Mbak Cantik, aku justru mau keluar ruangan, mau melihat hujan," katanya. Sambil mengatur nafas, kukatakan pada dia kalau di luar dingin. "Sebentar saja ya Bu," kataku sambil menemani dia di pinggir lorong, sembari memperhatikan derasnya hujan. Sekiranya sudah cukup, ku ajak Bu Daria masuk kembali ke ruangannya. Dan ketika baru selangkah masuk ruangan,
aku kembali terkejut oleh sosok hantu Nayu yang berdiri menghadap ke toilet. Tubuhku gemetaran, dadaku berguncang cepat. Aku hanya terpaku dengan Bu Daria melihat pemandangan tersebut. 5 detik kemudian, Nayu masuk ke dalam toilet. Perlahan, aku mulai tuntun lagi Bu Daria untuk menuju ke tempat tidurnya. Lain kali kalau mau keluar seperti tadi, tunggu saya ya Bu, kataku sambil meminumkan obat padanya, sekaligus memasang kembali sambungan dari selang infus ke tangan kirinya. Akhirnya aku pamitan pada dia untuk keluar ruangan ini. Iya Mbak, terima kasih, katanya. Kulihat jam, sudah hampir jam 1 tengah malam. Aku ambil catatan untuk menyiapkan obat yang akan dikonsumsi pasien saat jam 2 nanti. Ayo, kita ke dapur yuk, ajak Ratna kepada aku, Sophie, dan Lucy. Kami pun berjalan menuju dapur sambil bercakap-cakap perihal keluhan pasien ruang 5. Sementara itu, hujan masih juga deras mendarat pada rumput di kanan kiri lorong. Sesampai di dalam dapur, kami membuat minuman hangat sesuai selera masing-masing. Memang benar kata Sophie, kalau bareng-bareng gak bakal ada penampakan yang menyeramkan dan mencekam, kataku dalam hati. Singkat kata, kami berempat sudah kembali di ruang pos sembari menikmati dinginnya malam menuju ke pagi. Manakala waktu menunjukkan jam 2 tepat, kembali kami berempat berangkat ke ruangan-ruangan pasien kami. Hujan memang agak mereda, tapi belum menunjukkan akan berhenti. Sedangkan kabut mulai kelihatan tebal dan rendah. Malam ini kayaknya aneh ya, kataku pada yang lain. Iya, dari tadi bulu kuduku terus berdiri, saut Ratna. Sementara Sophie dan Lucy diam membisu, sepertinya tak ingin rasa ketakutannya terlihat. Sekitar 5 menit aku pun masuk ke ruang 6. Hampir 15 menit kemudian aku beralih menuju ruang 7, perasaanku sudah gak enak banget. Sebelum aku buka pintu, aku mendengar ada suara orang sedang menangis. Aku ragu akan sumber suara itu berasal dari dalam, tapi akhirnya aku tekadkan untuk membuka pintu itu. Ketika baru masuk 2 langkah, aku dikejutkan dengan satu sosok yang sangat menyeramkan, satu sosok kuntilanak. Sementara Bu Daria sedang mendengkur halus, sedangkan kakiku sudah teramat lemas, mulutku pun seolah seperti tersumbat. Beberapa detik kemudian tubuhku perlahan jatuh ke lantai, tubuhku bergetar hebat sejalan dengan nafasku yang kian terpacu. Di satu sisi, kuntilanak tersebut perlahan mendekatiku, dan ketika jarakku semakin dekat, aku hanya pasrah saja. Apa yang akan terjadi, terjadilah sudah. Dalam kondisi aku yang lunglai sambil duduk di lantai, tiba-tiba muncullah sosok hantu Nayu. Di titik itu aku berpikir bahwa inilah aku akan segera gila atau apapun itu. Hantu Nayu yang tadinya mendekatiku juga, ternyata memutar badan menjadi membelakangiku. Dia berhadapan dengan kuntilanak itu sekarang. Tak kusangka, hantu Nayu bisa berbicara keras. Pergi sekarang juga setan laknat. Engkau iblis terkutuk yang selalu mengganggu kehidupan manusia. Sekarang juga, enyahlah dari muka bumi ini. Hardik hantu Nayu dengan suara yang serak. Sedetik kemudian kuntilanak itu lenyap, sedangkan hantu Nayu menoleh ke arahku sambil tersenyum, lalu dia masuk ke dalam toilet. Aku yang melihat kejadian ini langsung bingung. Tidak kuduga, hantu Nayu justru melindungiku dari kuntilanak yang hendak menyerangku. Perlahan aku bangkit untuk berdiri, bajuku basah oleh keringat di mana udara dinginnya malam tidak sanggup mencegahnya. 2 detik kemudian, Bu Daria terjaga dari tidurnya. Mbak cantik sudah datang. Tapi kok kelihatan sedih begitu, kenapa? Tanyanya padaku. Oh, nggak apa-apa kok Bu, mungkin kecapean saja, jawabku sambil menyuntikkan obat ke lengannya. Setelah selesai, aku pun pamit untuk balik ke ruangan posku. Sambil berjalan, aku tidak habis pikir. Berarti ketika hantu Nayu muncul, sebenarnya ada roh jahat lain yang akan menggangguku dan Bu Daria. Namun,
mengapa dia juga muncul di dapur rumah sakit. Kepala perawat juga menunjukkan raut wajah yang aneh ketika membicarakan hantu Nayu. Dan ketika sampai di ruangan posku, di situ sudah ada kepala perawat yang berbincang dengan ketiga temanku. Setelah aku ikut nimbrung, baru kupahami kalau Ratna habis diliatin kuntilanak di ruang 4. Dan yang mengusir hantu kuntilanak tersebut adalah perawat itu. Mendengar itu, aku pun menumpahkan semua kejadian yang menimpaku tadi. Bu Yayu lalu berkata, "Iya benar, perawat Nayu dulu adalah perawat di rumah sakit ini. Mendiang orangnya rajin, cekatan, dan tegas pada siapapun. Namun kejadian naas menimpa dirinya. Ketika dia melahirkan bayinya, nyawanya tidak tertolong, akan tetapi bayinya selamat. Nayu memang selalu melindungi semua perawat di sini, manakala akan dijaili atau diganggu oleh makhluk halus." Begitu kata kepala perawat. Makanya saat kemarin kalau ada penampakan Nayu, justru aku jadi berpikir, pasti ada roh jahat lagi yang sedang mengganggu di sini. Sejam kemudian kepala perawat itu pergi, sedangkan kami berempat masih harus memeriksa pasien-pasien sebelum kami pulang nanti. Sekitar jam 5, seperti biasa kami mulai berjalan menuju ke ruangan para pasien. Saat aku masuk ke ruangan 6, semua masih pada terlelap. Ya udah, yang penting aku menyiapkan obat yang harus pasien minum saat jam makan nanti. Setelah selesai, tatkala aku mau keluar, aku dikejutkan oleh satu sosok perawat yang berdiri di pojok ruangan ini. Jantungku terasa berdesir. Aku tahu itu hantu, tapi bukan Nayu. Lalu siapa hantu perawat itu? Sampai di sini kisah ini. Semoga kita dapat mengambil pesan positifnya serta semoga terhibur. See you soon. Bye.